Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Ibu harapkan kalian semua hari ini semua sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa ketemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh dengan Ibu Yayan yang mengampu mapel PKK kelas 11. Baiklah anak-anakku sekalian, kemarin pada video pertama Ibu telah membahas masalah kewirausahaan. Pada bab pertama PKK kelas 11 kita membahas masalah kewirausahaan. Oke, anak-anakku semua, kalian sudah tahu apa arti kewirausahaan? Kemarin kita sudah bahas ya. Kewirausahaan adalah seorang yang berjiwa pemberani untuk mengambil suatu resiko untuk membuka sebuah lapangan usaha atau sebuah usaha. Kenapa dikatakan seorang wirausahaan itu adalah pemberani anak-anak? Karena memang tidak semua orang mempunyai keberanian untuk membuka sebuah usaha. Seorang pengusaha dikatakan seorang pemberani karena dia siap untuk menanggung semua resiko ataupun masalah pada saat dia membuka suatu usaha. Keberhasilan dan kegagalan dari seorang wirausaha tidak terlepas dari sikap dan perilaku kerja prestatif. Kali ini Ibu akan membahas apa yang dimaksud dengan kerja prestatif sehingga kalian bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Oke, baiklah anak-anakku, Ibu akan jelaskan apa itu perilaku kerja prestatif. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang menunjukkan hasil kerja yang selalu ingin maju di segala bidang, yaitu dengan adanya prestasi yang baik dari hasil pekerjaan dengan ditandai adanya tingkat produktivitas yang tinggi dari suatu kerja yang dia lakukan. Perilaku kerja prestatif ini adalah merupakan gambaran dari seorang pengusaha yang ingin maju di segala bidang apapun. Nah, dengan keinginan yang untuk maju itu ditandai dengan adanya prestasi dari hasil kerja yang kerja keras yang dia lakukan. Jadi keberhasilan dari seorang pengusaha bisa juga mendapatkan prestasi atau apresiasi dari masyarakat atau orang lain. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih itu kerja presentatif, nah kerja presentatif itu ada ciri-cirinya, ada sifat-sifat dari seorang profil wirausahawan mempunyai ciri-ciri. Pertama, ambisi untuk terus maju. Pastinya seorang pengusaha akan selalu semangat untuk maju. Dia berambisi. Kalau tidak punya ambisi, seorang pengusaha pastinya tidak akan berhasil. Karena ambisi itu akan merealisasikan mimpi-mimpinya dia menjadi sesuatu yang dia inginkan. Kedua, selalu ingin belajar dan mencari informasi dan keterampilan. Karena seorang pengusaha dituntut untuk kreatif, inovatif, dituntut punya ide-ide cemerlang yang sebelumnya orang lain tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Seorang pengusaha akan mampu. Contoh, waktu dulu zaman Ibu masih kecil ya, tidak ada tuh makanan yang kalau kita tidak datang ke tempatnya, makanan itu langsung datang ke tempat kita. Nah, di era digital sekarang ini, pengusaha yang berpikiran inovatif dan kreatif menciptakan suatu peluang usaha dari kerja kerasnya itu. Untuk sekarang ini ada yang namanya kita pesan online, belanja online, ataupun GoFood, seperti makanan siap saji yang siap diantar ke rumah, ataupun belanja pakaian, belanja baju yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang umum yang tidak ingin usaha itu, nggak kepikiran ke situ ya. Ketiga, percaya diri bahwa usahanya akan terus maju dan berkembang.
Seorang pengusaha pastinya akan percaya diri, karena kalau dia tidak percaya diri tidak akan berhasil. Percaya diri itulah yang membuat dia semangat bahwa saya pasti bisa berhasil. Ya. Selanjutnya, orientasi pada proses dan hasil seimbang, sehingga kualitas kerja yang dihasilkan sangat tinggi. Pastinya kita punya orientasi hasilnya yang terbaik, yang maksimal. Nah, untuk itu kita harus tetap semangat mencapai target apa yang kita inginkan. Kelima, ciri-cirinya adalah dia mempunyai sifat kepemimpinan yang mampu mengorganisir segala sesuatu di dalam bisnisnya. Otomatis kalau seorang pengusaha, dia menjadi seorang bos, seorang pemimpin. Nah, kalau dia sudah menjadi seorang pemimpin, pasti dia punya anak buah. Nah, dalam mengorganisir kepemimpinannya, dia harus bisa mengelola mengatur anak buahnya sehingga tercapai apa yang target yang kita inginkan. Makanya banyak yang bilang, sekecil pun usaha seseorang, dia pastinya akan menjadi seorang bos atau seorang pemimpin. Dia pemilik usaha. Dia seorang pemimpin dalam sebuah usaha. Kalau sudah berkembang, dia pasti punya anak buah. Nah, makanya kalau orang usaha itu, dia akan selalu menjadi bos, bukan menjadi orang pelaksana. Berbanggalah orang-orang yang mempunyai usaha ya, karena dia akan menjadi bos dalam usaha itu sendiri. Menjadi seorang pemimpin, karena dia juga yang akan mengelola, mengatur anak buahnya, mengelola keuangan, proses produksi sampai hasil akhir yang diinginkan. Keenam, memiliki visi dan misi ke depan yang jelas. Itu pasti penting, karena visi misi itu berkaitan dengan target yang akan dicapai. Kalau kita tidak mempunyai visi dan misi, hasil tujuan kita tidak jelas dan pastinya hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya, mampu mengelola tingkat emosi dan stres dengan baik. Seorang pengusaha mempunyai sifat bisa menempatkan dirinya, menempatkan kerja secara profesional. Misalnya dia sedang membuka usaha berdagang, ada masalah di rumah, tidak bawa di tempat usahanya. Ada yang mengkritik ataupun ada yang mengasih masukan atau saran dari produk yang kita hasilkan, tidak baper, tidak gampang sedih, tidak gampang kesel. Itu salah satunya, mampu mengelola tingkat emosi dan stres dengan baik, dapat memilah-milah atau bisa membagi mana kepentingan urusan pribadi dengan urusan bisnis. Selanjutnya, memiliki sifat terpuji, tulus, ikhlas dalam melakukan pekerjaan. Seorang pengusaha juga harus punya sifat-sifat yang terpuji, karena menjadi contoh dan tauladan. Misal dia punya anak buah, menjadi contoh dari anak-anak buahnya. Selanjutnya, tidak pantang menyerah dan putus asa, berpikiran terbuka dan selalu memiliki ide-ide cemerlang. Pantang menyerah dan tidak putus asa sangat penting ya anak-anak, karena itu salah satu modal seorang pengusaha. Dia tidak gampang udahlah selesai aja, sudahlah nanti lagi kita nggak bisa lagi kayaknya nih. Tidak gampang putus asa, bekerja keras, pejuang. Namanya pejuang, dia harus berani mencoba lagi dan mencoba lagi. Lalu memiliki ide cemerlang. Memang dituntut seorang pengusaha itu punya ide-ide kreatif, ide-ide yang menarik, inovatif, sehingga orang lain yang tidak kepikiran, kita punya ide itu. Nanti orang lain setelah melihat hasil karya kita baru mikir, oh iya ya kayak gitu, coba saya kemarin bikin seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang pengusaha itu idenya selalu brilian. Punya ide-ide yang baru yang orang lain tidak kepikiran. Seperti pisang goreng, yang sekarang ada pisang goreng crispy atau apa. Tadinya mereka yang dulu-dulu hanya tahu pisang goreng digoreng tepung, ya begitu-gitu aja, tidak ada variasinya. Nah, sekarang ada nugget pisang, ada pisang crispy. Itu adalah ide-ide dari seorang pengusaha yang berpikiran kreatif dan inovatif. Selanjutnya, seorang pengusaha harus punya manajemen sumber daya pengelolaan keuangan yang sangat baik.
Karena Ibu bilang tadi, seorang pengusaha adalah seorang pimpinan atau seorang bos. Yang mana seorang pemimpinan harus mampu juga mengorganisir atau memanajemen sumber daya yang mereka punya. Dan juga mampu mengelola keuangan yang sangat baik. Karena seorang pengusaha kalau dia tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, otomatis usahanya akan mengalami kebangkrutan ataupun tidak mendapatkan keuntungan. Karena pengelolaan keuangannya itu tidak dia lakukan dengan secara baik. Nanti ada sendiri ya pelajaran untuk bagaimana kita menghitung biaya produksi sehingga kita harga jualnya berapa. Nanti itu ada tersendiri nanti pelajaran itu ya. Kalau kita memang ingin menjadi seorang pedagang misalnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan kerja presentatif dengan sifat-sifat yang demikian itu, kita punya tujuan. Apa sih tujuannya kerja prestatif itu? Nah, kerja prestatif itu punya tujuan pertama yaitu untuk menunjukkan kemampuan, keberhasilan dalam melakukan suatu usaha. Kedua, memperoleh kepuasan dalam berusaha atau bekerja. Jadi, kalau kita sudah bekerja keras, sungguh-sungguh, nanti hasilnya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, pastinya kita akan mendapatkan rasa kepuasan. Rasa kepuasan itu kita dapatkan apabila kita kerjanya maksimal, tidak setengah-setengah. Kita sudah puas kalau kita melakukan suatu kerja keras secara sungguh-sungguh, hasil yang kita dapat baik atau bagus itu akan membuat kita mempunyai rasa kepuasan. Selanjutnya, mendapatkan penghargaan dari masyarakat atau orang lain. Pastinya dari hasil kerja keras yang baik, yang bagus, yang diterima oleh masyarakat, itu mendapatkan penghargaan atau prestasi dari orang lain yang memakai produk kita. Jadi penghargaan itu salah satu bukti atau bentuk dari kerja keras kita. Orang lain yang memberikan penghargaan, bukan kita. Kita hanya melakukan kerja sebaik-baiknya, orang lain yang akan memberikan penghargaan dari hasil kerja kita. Selanjutnya, kita sudah bekerja secara prestatif, pastinya punya manfaat. Manfaatnya apa sih seorang pengusaha mempunyai sifat kerja prestatif? Banyak ya anak-anak. Manfaatnya itu pertama, hasil kerja menjadi efektif dan efisien. Kedua, hasil kerja sangat maksimal. Kerja keras akan membuahkan hasil yang terbaik. Ketiga, menjadi pribadi yang tangguh. Pastinya dengan kerja keras, semangat, pantang menyerah, menjadikan pribadi-pribadi seorang pengusaha yang handal dan tangguh. Tidak gampang putus asa. Dia tangguh, bisa menghadapi resiko, kuat. Pastinya seorang pengusaha itu akan menjadi seorang pribadi yang kuat dan tangguh. Keempat, menjadi pribadi yang optimis dan tidak mudah dipengaruhi. Optimis, pikirannya pasti bisa, saya mampu, saya dapat melakukan. Kalau ada ide-ide baru, saya pasti bisa merealisasikan ide-ide saya dengan hasil yang terbaik. Selanjutnya, menjadi pribadi yang loyal dan bertanggung jawab pada usahanya demi meraih hasil yang maksimal. Dia akan bertanggung jawab seorang pengusaha dari hasil kerja kerasnya yang dia akan kerjakan. Jadi dia punya program atau punya planning dari satu usaha, dia bertanggung jawab akan usahanya itu sampai berhasil. Selanjutnya, dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis. Pastinya dengan kerja yang presentatif, yang bagus-bagus tuh, sifatnya kan bagus-bagus semua, pasti akan melahirkan suasana kerja yang harmonis, yang aman. Untuk karyawan-karyawan juga menjadi tenang, nyaman bekerja di situ. Kalau sudah nyaman, pastinya kerja akan semangat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, tujuan akhir dari kerja presentasi pastinya mencapai kesuksesan. Sukses dalam menjalankan usaha, sukses mendapatkan laba yang banyak, sukses dalam produk yang kita luncurkan dipakai orang banyak dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu adalah manfaat dari kerja presentatif. Selanjutnya, ada perilaku kerja presentatif yang bisa kalian praktekkan. Bisa kita lihat
Apa saja sih perilaku kerja prestatif itu? Pertama adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas di sini artinya kerja secara sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, ya. Kedua, kerja tuntas, sama seperti ikhlas. Ikhlas itu kita bisa dikembalikan ke kerja ibadah. Nah, kerja tuntas, kerja tidak separuh-separuh. Dijalani pekerjaan itu dari awal hingga akhir sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ketiga, kerja mawas. Apa itu kerja mawas? Tidak terpengaruh oleh emosi, oleh perasaan, oleh omongan orang, kritik orang. Jadi waspada, mawas diri. Kita harus mawas diri, melihat risiko-risiko yang akan terjadi apabila kita melakukan sesuatu hal yang begini, nanti risikonya bagaimana. Atau kita mau ngambil peluang usaha seperti ini, ada pesaing, nanti kita bagaimana. Itu kita harus mawas diri, bisa mengontrol segala emosi kita. Ketiga, kerja cerdas. Pastinya seorang pengusaha harus cerdas, pintar, kreatif, inovatif. Nah, itu dituntut kecerdasan. Apabila menemukan masalah-masalah, bagaimana cara mencari solusinya. Itu pasti tuntutan dari kerja seorang pengusaha yang bersifat cerdas. Selanjutnya, kerja keras. Nah, ini kerja keras adalah modal utama seorang pengusaha. Karena kerja keras harus dilakukan seorang pengusaha untuk mencapai suatu keberhasilan atau suatu tujuan dari yang kita inginkan. Tidak gampang menjadi seorang pengusaha, tetapi harus kita coba. Di dalam situasi seperti ini, diharapkan kalian anak-anak muda bisa mengambil peluang untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kalian bekerja mengambil jurusan SMK, pasti orientasinya tujuan akhirnya kalian setelah tamat akan kerja. Untuk itu, apabila kemungkinan peluang-peluang lapangan kerja yang akan kita tuju tidak ada, tidak salahnya kalian mencoba menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Seperti yang Ibu bilang, seorang pengusaha adalah menjadi seorang bos. Mau nggak kalian jadi bos? Kalau kalian mau menjadi seorang bos atau seorang pemimpin, kalian bukalah sebuah usaha. Nah, anak-anakku, demikianlah yang Ibu bisa sampaikan materi hari ini. Ibu harap kalian bisa menerimanya dengan baik dan mencatat di buku catatan. Apabila ada tugas dari Ibu mohon kalian cantumkan nama dan kelas kalian yang sebenar-benarnya sesuai dengan absen di dalam lembar tugas kalian. Hal itu memudahkan Ibu untuk mendata kalian, nanti menilai ataupun merekap kehadiran kalian. Kalau namanya nama samaran, Ibu kesulitan mencari nama-nama itu, ya. Demikianlah anak-anakku, Ibu akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.